Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini, detik ini, kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang mendengarkan ini semua adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Al-Fakir kembali lagi untuk menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-29. Tetapi sebelumnya Al-Fakir ingin meminta izin, mohon ridho kepada seluruh para tuan guru dan semuanya. Mudah-mudahan semuanya dan kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang disampaikan ini. Baiklah, Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-29, yaitu tentang orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, yaitu al-wasilin, dan orang-orang yang merintis jalan untuk bisa sampai kepada Allah, yaitu al-salik atau as-salik ya. Jadi perbedaan yang sangat jauh di antara orang-orang yang berdalil dengan Allah dan orang-orang yang berdalil atas Allah. Orang yang berdalil dengan Allah, dia mengenal akan al-haq, dia mengenal akan Allah. Bagi ahlinya itu al-haq, maka dia menetapkan perkara dari wujud asalnya perkara itu. Sedangkan orang-orang yang berdalil atas Allah ya, dari karena tiada sampai ya kepada Allah, dan jika ya, tidak, maka kapan gaib itu Allah, sehingga didalilkan atas Allah, dan kapan Allah itu jauh, sehingga adalah ini makhluk yang menyampaikan kepada Allah ya. Penjelasannya seperti itu. Jadi ya, kekasih-kekasih Allah atau ahlullah, yaitu keluarganya Allah, ahlinya Allah ya. Kekasih-kekasihnya Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ya, golongan orang-orang al-wasilin. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah musyahadah, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan Allah dengan mata hati mereka ya, al-wasilin yang sudah sampai kepada Allah. Dan yang kedua adalah as-salik ya. Salikin nih orang-orang yang merintis jalan untuk
bisa sampai, atau musyahadah, ya, atau untuk menyaksikan Allah. Ya. Jadi yang termasuk kekasih Allah itu hanya dua golongan yang tadi, al-wasilin dan as-salikin. Ya, ya, as-salik mah adalah orang yang disebut salik itu adalah orang-orang yang merintis jalan untuk musyahadah. Yang salik tuh yang kedua, golongan yang kedua. Golongan yang pertama adalah seseorang disebut al-wasilin adalah orang yang sudah sampai, ya, yang sudah menyaksikan Allah, ya. Seseorang yang disebut salik atau murid itu adalah tadi merintis jalan untuk menuju Allah, ya. Itu adalah orang yang menyesuaikan sekalian perbuatan-perbuatannya atas undang-undang syariat. Jadi, ya, kita bahas orang-orang yang salik dulu nih, muridin, ya. Yang pertama itu dulu, ya, dia harus menyesuaikan seluruh perbuatan-perbuatannya itu atas undang-undang syariat, ya. Perkataannya, tingkah lakunya, pekerjaannya, ya, pakaiannya, pergaulannya itu harus disesuaikan dengan undang-undang syariat, ya. Sehingga seluruh aktivitas orang ini, gerak-geriknya, ya, semuanya itu harus sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama dulu tuh. Apabila kita ingin menjadi kekasih-kekasih Allah atau ahlullah, keluarga Allah, ya, syaratnya yang pertama itu harus menyesuaikan diri dengan undang-undang syariat, ya, kanun, ya. Jadi peraturan-peraturan Allah, kanunnya Allah. Jadi kita harus mengukur seluruh aktivitas kita ini sesuai apa tidak dengan syariat, ya. Kita harus menyesuaikan dulu nih orang-orang yang merintis jalan, ya, yang berjalan menuju kepada Allah itu harus syaratnya itu harus sesuai dengan syariat dulu, ya. Kalau sudah sesuai, ya, dengan syariat, diperbaiki, ya, kuantitasnya, kualitasnya, kemudian melazimi wirid, ya, harus punya wirid, ya, ya, harus memeluk mu'anakatul aurad, ya, atau harus melazimi wirid-wirid. Misalkan kita baca Quran sehari itu berapa lembar, membaca zikir berapa ribu, baca sholawat, tholabul ilmi setiap hari, ya, harus kita melazimi itu. Kemudian kita membetulkan atau membaguskan amal-amal soleh, ya, baik yang zohir ataupun yang batin, ya. Jadi kita harus memperbaiki itu, harus membetulkan, ya, membetulkan atau membaguskan amal-amal soleh, ya. Kita harus meningkatkan mutunya juga, kualitasnya. Jangan kita berpuluh-puluh tahun, ya, kita berwudu atau membaca zikir atau sholat itu 20 tahun hanya itu saja, ya. Padahal sholat itu kata Rasul adalah lautan yang sangat dalam, harus bisa menyelaminya, baharun amik, ya. Kita sholat itu bukan cuma hanya rukun-rukun sholat yang johir saja, yang fi'li, yang qauli, yang qalbi, tapi keseluruhan seperti baharun amik, ya, lautan yang sangat dalam, kita harus bisa menyelaminya. Rasul juga kalau ada apa-apa sholat, diperbaiki sholat-sholatnya, ya, yang johir dan yang batin, bukan hanya yang johir doang. Kita membaca Allahu Akbar yang johir doang, ya, yang batinnya tidak, ya.
Jadi kita itu dulu kita sholat itu ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala, pengen masuk surga, takut kepada. Sekarang ditambah sholatnya itu jangan seperti itu, lillah karena Allah, karena seluruh perintah-perintah Allah. Dulu kita melakukan kemaksiatan terus berhenti karena takut sama neraka. Jangan, karena itu perintah Allah, dilarang oleh Allah. Jadi perintah Allah yaitu pelarangan, kita harus mengikuti perintah Allah. Karena kemaksiatan malah kita berhenti. Jangan takut dengan makhluk-makhluk, ya. Kita tingkatkan mutu kualitas ibadah-ibadah atau amal-amal soleh kita, ya. Karena salikin itu berjalan, ya, menuju kepada Allah. Kalau berjalan kita harus memperbaiki, membetulkan setiap hari, setiap bulannya, setiap tahunnya itu memperbaiki kualitas agar sampai kepada Allah, ya. Bukan jalan di tempat. Kalau berjalan kan maju ke depan, bukan berjalan di apalagi mundur, ya tidak akan sampai-sampai, ya. Yang berjalan saja lama sekali, perbedaannya jauh dengan apalagi yang tidak mau berjalan, tidak mau sampai kepada Allah. Gimana itu, ya? Itu yang johir, ya. Yang batin juga kita tingkatkan tadi, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun, ya. Kita cari pahala atau jangan, kita rubah, kita tingkatkan. Dan itu harus, ya, berada di bawah pengawasan seorang guru, entah itu guru pembimbing atau guru mursyid, ya. Jangan sendiri-sendiri, karena di perjalanan itu banyak yang tidak tahu. Nah, secara syariatnya itu mau bertanya kepada siapa, ya. Belum tentang hal-hal spiritualnya. Karena kalau melalui bimbingan guru kita, ya, minta dibimbing, kita minta dituntun, ya. Kita minta dibimbing dan dituntun agar sampai. Kita bertanya kepada beliau agar cepat sampai, ya. Makanya yang disebut keluarganya Allah itu adalah al-wasil dan as-salikin. Jadi al-wasilin dan as-salikin ini adalah keluarganya Allah. Mau ini yang sedang berjalan atau sudah sampai, ini kekasih-kekasihnya Allah. Di luar itu bukan keluarga Allah, di luar itu bukan kekasih Allah. Kekasih Allah itu as-salik dan al-wasil. Udah, berarti di luar itu kalau santri bukan, ya. Kalau orang awam bukan. Yaitu yang menempuh perjalanan muridin salikin dan wasil itu adalah para kekasih Allah. Dan perbedaannya sangat jauh antara orang-orang salikin dengan orang-orang yang wasil ini jauh, ya. Orang yang sedang berjalan dengan orang yang sudah sampai itu jauh sekali perbedaannya, ya. Padahal ini sama-sama golongan yang dicintai oleh Allah, tapi perbedaannya sangat jauh, ya. Misalkan orang yang sudah sampai ke Papua dari Tangerang nih, dari sini nih, dari Tangerang, orang yang sudah sampai dengan yang baru berjalan kan jauh sekali bedanya, baik pengetahuannya, baik wawasannya, ya, ilmunya, semuanya, penglihatannya, semuanya itu jauh, ya, karena mereka sudah sampai. Apalagi yang tidak berjalan, ya, yang tidak mau menjadi muridin, pengen jadi orang awam, orang biasa, ya, menjadi jamaah, menjadi santri, yang tidak mau mencari guru mursyid, guru pembimbing, ya. Dia hanya segitu-gitunya, mengandalkan kesombongannya, ilmunya, kehebatannya, ya. Atau jauh sekali, tidak akan sampai untuk menyaksikan Allah atau mengenal Allah, ma'rifatullah, atau, ya, menjadi orang-orang wasil ini, ya. Perbedaannya sangat jauh, ya. Apa perbedaannya di antara, ya, golongan orang-orang yang wasil dan yang salik itu, ya? Salah satu contohnya adalah yang pertama itu orang yang sudah sampai itu, ya,
dia menjadikan Allah itu sebagai dalil atas adanya alam semesta, makhluk-makhluk ini. Salah satunya itu perbedaannya kalau orang yang sudah sampai itu. Jadi Allah yang ya sebagai dalil atas adanya makhluk, Allah itu dalil bagi adanya makhluk ya. Jadi artinya dia itu menetapkan yang wajib ada dulu, yaitu Allah, baru menetapkan yang baharu, yaitu alam atau makhluk-makhluk semuanya. Jauh. Sedangkan orang-orang yang salik, mereka menjadikan yang baru-baru ini dijadikan dalil adanya Allah. Jadi alam semesta, mana buktinya ada Allah? Ini adanya alam semesta. Nah, alam semesta raya ini dijadikan dalil oleh orang-orang salik ya. Dan kita suka belajar ya, mendengar para ustadz, para guru ya, apa dalil adanya Allah itu? Adanya alam semesta ini ya. Alam ini jadikan dalil ya, adanya Allah. Itu orang-orang salik ya. Bagaimana kalau yang bukan salik ya? Kalau yang wasil itu Allah dulu. Orang-orang wasil yang sudah sampai itu, apapun yang terjadi ya, jadi Allah dulu yang merupakan dalil dari adanya apapun. Mau kejadiannya ya, mau misalkan sakit, mau ada orang jahat, mengenai nikmat-nikmat yang diberikan, musibah-musibah yang diberikan, ketaatan ya, kemaksiatan ya, orang-orang yang wasil ini sudah paham, sudah tahu bahwa itu merupakan adalah dari Allah ya. Jadi maksudnya orang-orang yang wasil ini apabila ada kejadian itu, apapun itu, dia akan ingat kepada Allah dulu, baru ya ciptaan-ciptaannya ya. Itu yang atas segala-galanya yang tadi tuh. Sedangkan orang yang salik ini dia melihat sesuatu dulu tuh, kejadian-kejadian, oh ini dari Allah ya. Jadi dia itu ya yang kejadian-kejadian itu dari alam dulu, baru ingat ya setelah beberapa saat, waktu atau jam, dia baru ingat, oh ini dari Allah. Itu bagus juga ya, salah satu dicintai Allah juga dari golongan ya, orang-orang yang sudah wasil ya, sudah wasil atau salik ya. Jadi beda ya, orang-orang yang sudah sampai dengan orang-orang yang sedang berjalan itu jauh sekali perbedaannya, sangat jauh sekali ya. Untuk itu kita ayo, kalau ingin menjadi para kekasihnya Allah atau ahlullah, keluarganya Allah, kita harus naikkan level kita, makom kita dari orang awam, orang jahil nih, kita harus naik ke muridin, cari guru ya, yang bisa membimbing kita untuk sampai kepada Allah ya. Cari guru yang bisa nuntun. Jangan kitanya sudah tidak tahu, nyari guru yang buta kepada Allah, atau tidak akan sampai-sampai lah ya. Harus kepada orang yang sudah paham, sudah mengetahui, sudah makrifat kepada Allah, baru kita bisa dituntun. Tapi kalau kita nyari guru-guru yang nggak kenal kepada Allah ya, belum wasil kepada Allah, atau bagaimana? Orang buta dituntun sama orang buta, atau nggak bakal nyampe ya. Jadi kita harus cari guru pembimbing ya, guru-guru mursyid yang bisa ya mengajak kita atau mempercepat jalan kita untuk sampai kepada Allah. Wallahu alam bisawab ya. Ini ringkasan hikmah yang ke-29 ya. Itu nanti ringkasan hikmah yang ke-30 itu sama ya, penjelasannya nanti sedikit ada itu buahnya dari ringkasan hikmah yang ke-29 ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.